Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dari kelas 10-3. Di sini saya akan membacakan 2 resum flora fauna dan 1 jurnal ilmiah fauna. Yang pertama, ada resum flora yang tentang pohon ramin. Pohon ramin adalah salah satu pohon penghasil kayu yang ada di wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan. Nama ilmiah dari ramin adalah Gonistellus bancanus. Tumbuhan ini berasal dari keluarga Timelaceae. Nama ramin adalah nama yang umum digunakan di Indonesia, sedangkan dalam bahasa lokal di Kalimantan disebut jerami, dan ada pula yang menyebutnya aloe vera. Ramin adalah jenis kayu keras berwarna kuning pucat hingga putih kekuningan yang berasal dari pohon tropis yang banyak ditemukan di Kalimantan. Kayu ini dikenal karena teksturnya yang halus, mudah dikerjakan, dan memiliki banyak kegunaan, seperti untuk bahan bangunan, furnitur, dan ukiran. Namun, pohon ramin termasuk spesies yang terancam punah karena deforestasi dan perambahan hutan. Habitat ramin adalah pada daerah gambut dengan iklim tropis. Dataran yang tepat untuk tumbuh adalah dataran rendah. Ramin memiliki batang yang berbentuk bulat. Tinggi batang tumbuhan ini bisa mencapai 40 meter hingga 45 meter. Ukuran diameter batang bagian bawah adalah 60 cm hingga 120 cm. Daun ramin memiliki bentuk oval dengan ujung daun berbentuk meruncing dan tangkai daun panjang. Daun ramin termasuk daun tunggal karena setiap tangkai hanya menyokong satu daun. Daun tersusun pada tangkai pohon secara selang-seling beraturan. Buah ramin berbentuk agak bulat dengan ukuran 4,5 cm dan rongga-rongganya 3-4 cm. Pohon ini memiliki permukaan buah yang kasar. Buah yang sudah masak akan membuka dengan sendirinya. Yang kedua, ada resum fauna tentang pesut mahakam. Pesut mahakam adalah sejenis hewan mamalia yang sering disebut lumba-lumba air tawar yang berstatus terancam punah. Pesut ini dinamakan pesut mahakam karena banyak ditemukan di perairan Sungai Mahakam. Hewan ini bisa ditemukan di banyak muara-muara sungai di Kalimantan. Tetapi sekarang pesut menjadi satwa langka. Selain di Sungai Mahakam, pesut ditemukan pula ratusan kilometer dari lautan, yakni di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kota Kartanegara, Kalimantan Timur. Pesut mahakam mempunyai kepala berbentuk bulat, dengan kedua matanya yang kecil. Tubuh pesut berwarna abu-abu sampai wulung tua, lebih pucat di bagian bawah, serta tidak memiliki pola khas. Sirip punggungnya kecil dan membundar di belakang pertengahan punggung. Dahinya tinggi dan berbentuk bundar. Tidak ada moncong seperti lumba-lumba lain. Sirip dadanya lebar membundar. Makanan utama pesut mahakam adalah ikan kecil, udang, dan hewan air lainnya. Mereka juga diketahui memakan cumi-cumi. Pesut mahakam menggunakan sonar untuk mendeteksi mangsa di air yang keruh. Mereka sering mencari makan di anak sungai karena lebih mudah mendapat mangsa di sana. Pesut mahakam bergerak dalam kawanan kecil, walaupun pandangannya tidak begitu tajam, dan kenyataannya bahwa pesut hidup dalam air yang mengandung lumpur. Di Kalimantan, populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, serta tingginya tingkat erosi dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya. Kelestarian pesut mahakam juga diperkirakan terancam, akibatnya terbatas makanan berupa udang dan ikan, karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam. Yang terakhir, ada jurnal ilmiah berjudul Konservasi Pesut Mahakam berbasis kearifan lokal di Kalimantan Timur Indonesia yang dipublish oleh Rega Permana, Nora Akbarsyah, dan Taufik Rahman. Pendahuluan. Pesut mahakam yang memiliki nama latin Orsaela brevirostris merupakan mamalia akuatik sejenis lumba-lumba yang hidup di perairan tawar. Daerah sebaran pesut mahakam sangat terbatas, dan di Indonesia hewan ini merupakan satu-satunya jenis lumba-lumba yang ditemukan hidup di air tawar. Habitat dari pesut berada
sungai terpanjang dan terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Sungai Mahakam, sehingga dikategorikan sebagai hewan endemik. Jumlah pesut dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan yang diakibatkan oleh beberapa hal, terutama kerusakan habitat. Berdasarkan laporan peneliti dari Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia, populasi mahakam yang tersisa saat ini hanya 41 ekor. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk terus menjaga kelestarian dari pesut yaitu dengan cara konservasi dengan melindungi habitat pesut dari pencemaran dan penangkapan, melindungi habitat untuk menjaga keberadaan sumber makanan pesut, yaitu ikan putihan, makanan alami bagi pesut, serta mengajak masyarakat untuk terus melestarikan pesut. Manusia yang hidup bermasyarakat telah tumbuh suatu kebiasaan yang menjadikan sebagai warisan turun-menurun. Kebiasaan atau tradisi tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi warisan kepercayaan dalam mengelola sumber daya alam. Hal ini membuat masyarakat daerah tersebut memiliki rasa tanggung jawab dan terdorong untuk berupaya agar kekayaan alam sekitar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Populasi pesut mahakam dan ancamannya. Di Indonesia, pesut mahakam telah dilindungi oleh peraturan pemerintah sejak tahun 1990. Namun, perlindungan ini hanya melarang eksploitasi hewan dan tidak mengatur kegiatan atau di sepanjang sungai yang mempengaruhi habitat pesut. Studi intensif pesut mahakam di Indonesia dimulai pada tahun 1997 dengan fokus utama pada distribusi, kelimpahan, dan identifikasi ancaman dari aktivitas manusia. Kelimpahan pesut mahakam sebagian besar dipengaruhi oleh perekrutan yang lambat dan tingkat kematian yang tinggi. Rekrutmen yang lambat karena siklus reproduksi yang panjang dikombinasikan dengan fragmentasi habitat yang disebabkan oleh manusia, yang dapat menyebabkan depresi perkawinan sedarah yang mempercepat penurunan populasi. Seringkali disebabkan oleh terjerat jaring ikan dan kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Misalnya di Sungai Mahakam, 74% dari 38 kasus kematian pesut mahakam selama tahun 1995 hingga 2001 disebabkan oleh terjeratnya jaring insang, dengan 81% diantaranya adalah pesut dewasa. Sedangkan di Sungai Mekong, kematian pesut akibat gillnet mencapai 52% dari 23 kasus. Populasi pesut sungai menghadapi banyak tekanan dari daratan yang disebabkan oleh aktivitas manusia sebagai bagian dari pembangunan pedesaan. Hingga tahun 2021 dilaporkan bahwa populasi pesut mahakam terus mengalami penurunan hingga tersisa 41 ekor. Frekuensi lalu lintas kapal yang tinggi untuk transportasi. Kegiatan perikanan atau wisata pesut juga dapat mempengaruhi distribusi pesut karena tingkat kebisingan dan stres yang dialami dari pertemuan kapal yang berpotensi menyebabkan perpindahan pesut dari habitat yang sesuai. Pesut mahakam sangat bergantung pada ekolokasi untuk mencari makan di dalam dan berpindah-pindah di antara petak-petak sumber daya karena redaman cahaya oleh perairan keruh. Kearifan lokal dalam konservasi pesut mahakam. Salah satu kearifan lokal yang dipercayai oleh masyarakat sekitar daerah cagar alam Muara Kaman adalah manusia yang merupakan nenek moyang dari pesut yang membuat pesut tersebut harus dilestarikan dan dilindungi keberadaannya. Mitos ini berkembang karena terdapat sebuah cerita bahwa pada zaman dahulu terdapat 2 orang anak sekitar Sungai Mahakam yang kepanasan akibat memakan bubur dalam keadaan yang masih panas. Setelah itu, 2 anak tersebut masuk ke dalam sungai air Mahakam untuk menghilangkan rasa panas tersebut. Namun, 2 anak itu tidak pernah muncul kembali dan dipercayai bahwa mereka telah berubah menjadi seekor ikan yang dikenal oleh masyarakat
sampai sekarang, yaitu pesut. Pernah terdapat sebuah peristiwa di mana ada nelayan yang menangkap pesut mahakam, dan tidak sengaja alat tangkapnya menjerat pesut sampai mati. Akan tetapi nelayan tersebut tidak memakannya dikarenakan mereka percaya bahwa pesut tersebut merupakan jelmaan dari manusia. Kemudian terdapat budaya dongeng dan permainan yang merupakan suatu upaya untuk mengenalkan dan melestarikan sungai dengan cara mendongeng dalam permainan yang inovatif. Dongeng bertujuan untuk mengedukasi orang tua serta anak-anak di sekitarnya, yang diberikan dalam bentuk komunikasi interaktif yang menyenangkan. Karena dengan cara mendongeng dapat meningkatkan kecerdasan emosi dan kecerdasan anak sehingga mampu mengedukasi sampah dan sungai dalam tujuan untuk meningkatkan kualitas dari air di Sungai Mahakam. Pemahaman yang diberikan dengan cara mendongeng kepada anak-anak diharapkan mampu menyampaikan kepada orang tuanya melalui sentuhan kejujuran dan kepolosan anak tentang kearifan lokalnya. Adanya keterikatan antara masyarakat setempat dengan pesut mahakam melalui kearifan lokal yang masih dipercaya sehingga sekarang secara tidak langsung membantu pelestarian pesut mahakam. Menurut laporan Rasi, masyarakat sudah mulai peduli akan kelestarian pesut mahakam. Masyarakat setempat percaya bahwa pesut mahakam membawa keberuntungan karena dapat menjadi penanda akan adanya kumpulan ikan, dan juga dikatakan dapat membantu masyarakat untuk menentukan musim banjir atau kemarau panjang. Upaya konservasi pesut mahakam yang dilakukan. Langkah awal yang dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian dari pesut adalah dengan bekerja sama dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur. Pada tahun 1999 dengan sasarannya yaitu masyarakat di sepanjang sungai mengenai status perlindungan pesut mahakam. Kemudian didirikannya sebuah lembaga swadaya masyarakat lokal dan yayasan konservasi Rasi pada tahun 2000 yang bertujuan untuk melindungi habitat dari pesut mahakam. Sejak tahun 2020, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan kawasan konservasi perairan yang diutamakan untuk pengelolaan habitat pesut mahakam. Sebelumnya, pemerintah setempat juga telah mengeluarkan larangan untuk ponton batubara melewati daerah sungai. Hal ini sangat membantu upaya konservasi pesut mahakam karena ponton batubara yang melewati sungai karena merusak habitat serta merusak alat tangkap yang digunakan warga. Diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut dapat membantu pengelolaan populasi pesut mahakam yang lebih baik. Selain itu, upaya untuk menjaga kelestarian pesut mahakam dapat dilakukan dengan suaka perikanan. Suaka perikanan ini bertujuan untuk melindungi habitat pesut dari pendangkalan dan pencemaran sungai. Suaka perikanan merupakan aktivitas konservasi yang berfungsi untuk menyediakan makanan alam dan meningkatkan peran dari masyarakat supaya ikut dalam menjaga kelestarian dari pesut. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa penurunan populasi pesut mahakam setiap tahunnya disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya kerusakan fisik, pencemaran, berkurangnya ikatan putih sebagai pakan utama pesut, gangguan kebisingan, dan perubahan iklim global. Terdapatnya kearifan lokal berupa cerita legenda mengenai asal-usul pesut mahakam dan kegiatan domain menjadi salah satu upaya konservasi berupa penyadaran akan pentingnya pesut mahakam bagi masyarakat sejak usia dini. Aturan tidak tertulis yang dipercaya oleh masyarakat ini merupakan salah satu upaya konservasi yang dilakukan oleh warga untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan. Pengesahan SK Bupati No. 75 tahun 2020 sebagai dukungan pemerintah dalam konservasi pesut sangat penting dan dibutuhkan agar pengelolaan menjadi jelas dan dilindungi oleh kebijakan yang berlaku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.